Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Salatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Apa tadi? Terakhir kemarin masalah syarat sholat ya. Masih kita lanjut di Safinatus Shalah. Karya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Imamullah radhiyallahu anhu. Subhanahu wa ta'ala amin. Terakhir di syarat-syarat sholat. Masih yang pertama ya. Syarat sholat yang pertama adalah suci apa? Suci pakaian, badan dan tempat sholat dari najis. Sudah dibahas panjang lebar. Wasa asani taharatun bil wudu. Syarat sholat yang kedua adalah bersuci dengan wudu wal husli dan mandi besar. Bersuci dari hadas. Kalau tadi bersuci dari najis di badan, pakaian dan tempat sholat. Kalau ini bersuci dari hadas, baik hadas kecil dengan wudu, cara berwudu, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib. Amal wudu fardhu sitatun. Adapun wudu maka fardunya 6. Al-awwalu an-niyat, yang pertama adalah niat. Niat itu taharah. Ada fardu maka niat untuk bersuci. Sholat untuk sholat. Au rafil hadasi, atau niat untuk mengangkat hadas. Au nahwima, atau sebangsa keduanya. Terus jadi yang pertama fardunya kan 6. Fardunya wudu tadi pertama niat bersuci untuk sholat. Kemudian mengangkat hadas sambil qalbi, dengan hati niatnya. Ya, dengan hati. Ucapan itu cuma pelafalan niat. Niat yang sejati itu di hati, itu tempatnya niat. Yang sering kadang orang awam, kadang sebagian enggak membedakan antara niat dengan melafalkan niat. Niat itu kesengajaan itu. Ya, pelafalannya itu untuk melafalkan, menguatkan niat. Dengan hati, ma'awal ghusl wajhi, bersama dengan membasuh wajah. Terus ma'awal ghusl wajhi, niat itu bersamaan dengan awal membasuh wajah. Intinya niat itu bersamaan dengan semua, dengan awal daripada amal. Karena wudu fardu pertamanya adalah basuh wajah, berarti bersama dengan basuh wajah. Kalau sholat awal artinya takbiratul ihram, maka niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Kecuali puasa, maka puasa awalnya adalah menahan, itu kan awalnya adalah apa? Terbit fajar, awal menahan. Dan itu sulit untuk dia. Maka puasa itu adalah azam yakumu maqamaniyah. Niat puasa itu sebetulnya adalah azam yang berdiri pada posisi niat, seolah dia itu niat. Karena dia bukan niat, karena niat itu harus berbarengan dengan awal. Dengan awalnya puasa itu sulit. Kata ini yang kedua, membasuh wajah, ghusl wajhi min mubtada'i tasthir jabah, dari permulaan permukaan dahi ila mutahadzaqani, ke penghabisan dagu. Wa min al-udhuni ila al-udhuni, dan dari satu telinga ke telinga yang lain. Illa batin aliyati rajuli, kecuali bagian batin yang tidak tampak daripada jenggotnya laki-laki. Wa aridhihi, dan kedua cambangnya, al-kasifaini, yang tebal, maka tidak wajib dibasuh kalau jenggot itu tebal. Sunnah saja di salah dari bawah.
Ukuran tebal tipisnya sudah pernah kita jelaskan, apa? Sekitar majelis takhotub 60 cm itu kelihatan enggak dari segitu, dari jarak 60 cm kelihatan enggak kulit dagunya? Kalau kelihatan berarti masih tipis. Kalau enggak kelihatan kulit dagu ketutup berarti tebal. Hukumnya beda ya kan? Kalau tipis wajib dibasuh semua. Kalau tebal cukup di sela-sela, itu pun sunnah saja selesai. Kata yang ketiga Ghusl Yadaini, membangun dua Ghusl Ar-Rabi'u masuk asal Ghusl Yadaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Kalau mirfaqo ini bersama dengan kedua siku. Asal Ghusl ini mirfaqo. Yang ketiga membasuh dua tangan bersama dengan dua siku. Warobe masuk apa di sini si membasuh paling sedikitnya sesuatu dari kulit kepala. Min sya'arihi atau dari rambutnya kepala, dengan syarat di dalam yakhruj al-mamsuhu minhu, apabila tidak keluar rambut yang mengusap paling sedikitnya sesuatu di bawah kulit kepala, ya, atau min sya'ari atau sebagian dari rambut kepala sya'ari roksi, di dalam yakhruj al-mamsuhu minhu, dengan syarat tidak keluar apa yang diusap itu minhu dari kepala. Bil maddi, dengan mengulurkan rambutnya dan hadirosi dari batasan rambut. Jadi syaratnya mengusap kepala itu harus mengusap kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Jadi seandainya ditarik itu nggak keluar dari batas kepala. Seandainya rambut itu ditarik dari arah turunnya tahu ya, rambut depan ya arah turunnya ke depan, rambut di sini arah turunnya. Kalau ditarik ke arah turunnya, keluar enggak dari batasan kepala? Kalau keluar dari batas kepala, terus diusap ujungnya maka tidak sah. Kecuali kalau diusap yang bagian akarnya, akar rambutnya. Al-Khamis, yang kelima, Ghusl Rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki bersama dengan dua mata kaki. As-sadisu tartibuhu, yang keenam adalah tartibnya. Kama dzukira lahu, sebagaimana telah disebut. Kama dzakarnahu, sebagaimana telah kami sebut. Wa yajibu fil wajhi wal yadaini wal rijlaini ghuslu juz'in. Wajib pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki, ketika membasuh di dalam yang keenam tertib bagaimana kami sebut tadi, dan wajib pada wajah dan kedua tangan dua kaki apa membasuh ghuslu juz'in, membasuh sebagian dari fauqa hududiyah, sebagian yang di atas batasnya, minjami jawanibiyah, di seluruh sisi-sisinya. Ya, autornya dilebihkan. Ya, dilebihkan itu. Di atas juzuk, di atas bagian yang wajib. Di atas batasan yang wajib. Di seluruh sisi. Makanya kadang basuh tangan tidak diperhatikan ini sikunya, udah sampai siku apa belum. Bahaya jadi al-ma'u bitabihi, dan hendaknya mengalir air itu dengan alamiahnya, dengan asli penciptanya, mensucikan, tidak bau, tidak. Bahaya jadi al-ma'u bitabihi, dan memperlakukan air dengan tabiatnya. Wajib menjalankan air dengan tabiat ala jami' ajri, atas seluruh
anggota badannya. Wa yabtuluhu dan membatalkan sholat. Membatalkan sholat apa? Kullu ma kharaja, setiap segala yang keluar minal kuburi dari kubur, wa duburi dan dari dubur, ainan, apa nih berupa ain zatnya, wari'an dan berupa angin, ya. Jadi yang keluar dari kubur dan dubur baik berupa apa? Zat maupun angin, buang air kecil, buang air besar. Itu dosa membatalkan wudu. Walam suhuma, kami wasiatkan keduanya alul ilmi, ya. Walam suhuma dan menyentuh keduanya kubur dan dubur itu membatalkan wudu. Walam sihima, ya. Yabtuluhu kullu ma kharajahu, matuf ke kullu ma kharajahu. Walam suhuma dan membatalkan wudu apa menyentuh keduanya kubur dan dubur dengan bibutunir rohati, dengan perut telapak tangan, au butunil asabi'i atau perut jari-jari tangan, minapsi dari milik dirinya sendiri, atau milik anaknya atau selainnya diri sendiri, walau liwadi sohir, meskipun milik anaknya yang kecil. Ya. Jadi meskipun punya anaknya sendiri, ya nyawi, nyeboi anaknya, batal menyentuh kubur-kubur dengan perut tangan. Wa talaqi basyaratai dzakarin wa untha balagha hadda syahwati, dan pertemuan dua kulit, persentuhan dua kulit dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan, balagha yang keduanya telah sampai pada hadda syahwati, pada batasan syahwat. Maksudnya hadda syahwat itu kalau orang lawan jenisnya melihat dia itu timbul ketertarikan. Ini tampan, ini cantik, sudah kelihatan. Itu namanya hadda syahwat. Batasan disyahwatinya seorang anak secara normal menurut syahwat orang yang normal. Dari sampai nama makromiyatun, tidak ada antara keduanya, antara laki dan perempuan itu hubungan makrom, binasabin baik karena nasab, atau rodoin atau karena persusuan, atau musyarotin atau karena perbesanan, itu baru haram. Terus baik karena nasab, ya, nggak ada hubungan mahram. Jadi bertemunya dua kulit laki-laki perempuan sama-sama sampai batasan syahwat sekitar usia hadus syahwat itu sekitar usia 8 tahun. Tidak ada antara keduanya hubungan mahram baik nasab atau rodo atau musuharo, perbesanan atau pernikahan atau rodo persusuan. Bila hail tanpa pembatas, kalau ada pembatasnya meskipun tipis maka tidak batal. Terus wasawalul akli, dan hilang akal, baik tidur, pingsan atau illa man nama qaidan, kecuali siapa-siapa orang yang tidur, siapa man dalam keadaan duduk, mumakkinan yang menetapkan, siapa man tadi akan hal kota dubur, akan lingkaran duburnya, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk. Kemungkinan menetapkan hal kota duburi, boros daripada lubang duburnya, sama aula dan apa yang ada sekitarnya. Jadi yang membatalkan wudhu cuma 4 tadi, ya. Keluar dari jalan, menyentuh kemaluan,
baru telapak tangan, baru jari angkat tangan. Ini kubul atau dubur, kemaluan yang disentuh itu cuma kubul itu cuma zakar itu aja ya, bukan yang lain. Kalau yang lain tidak batal selain zakar. Kalau perempuan itu ya tempat yang wajib diistinjai, itu yang batal. Beda itu atau selain itu di luarnya tidak batal. Kalau pantat, bokong, itu bokongnya ya, bukan dubur, bukan lubang anusnya. Bersentuhan, menyentuh kemaluan, terus bersentuhan antara laki-laki dan perempuan sama-sama besar bukan mahram. Wa amal ghuslu, ada bermandi. Wajib ala rajul marah, maka wajib atas laki-laki dan perempuan idza kharaja li ahadihima, apabila keluar dari salah satu dari keduanya laki dan perempuan, ya maniun, mani, ya qadin, dalam keterjagaannya, iya. Wa amal ghuslu, yang membatalkan wudu itu 4 tadi ya. Keluar suatu dulu jalan, kemudian menyentuh kubur atau dubur, kemudian bersentuh dengan kulit laki perempuan sama besar, tidak ada hubungan mahram, tidak ada pembatas, dan yang keempat adalah hilang akal. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk, yang menetap tempat duduknya. Wa amal ghuslu, adapun mandi, wajib ala rajul mar'a, maka wajib atas laki dan perempuan ketika keluar bagi salah satu dari keduanya manian apa mani dalam keadaan terjaga, tidak tidur, au naumin, atau dalam keadaan tidur, maka wajib mandi. Cuma bedanya tidak membatalkan puasa kecuali sengaja. Kalau mimpi basah tidak batal puasanya, cuma wajib mandi tetap. Walau qatratun, meskipun setetes. Wa wala jatil asyabatu, dan apabila masuk asyabatu, kepala zakar, fi duburin, pada dubur, atau kuburin atau kubur, wa ilam yakhruj maniun, meskipun tidak keluar mani, walau waqa intisyarun, tidak terjadi intisyar, tegangnya zakar. Kemudian wajib al mar'ati, dan wajib mandi dari wanita. Wajib atas wanita idan kota itu apabila terputus haidnya, au nifasuha, atau terputus nifasnya, au waladat, atau melahirkan si wanita tadi, walau alaqatan, meskipun segumpal darah, maka tetap wajib mandi. Furudul ghusli itnani, adapun fardunya mandi ada 2. Al-awalu niyatu taharati li shalah. Yang pertama niat mandi untuk bersuci untuk salat, au rafil hadas, atau niat mengangkat hadas besar untuk salat di salat, au rafil hadas, atau niat angkat hadas saja. Rafil hadasil akbar, niat mengangkat hadas, atau hadas besar, atau sebangsa kedua yang dilakukan dengan hati, ma'awal juz'in, yang silu bersama dengan awal daripada bagian tubuh yang dia mandikan, min badan, dari badannya. Ma wasalahu qabla, maka apa-apa yang dia basuh sebelum niat, la yasihu, tidak sah. Belum niat terus langsung membasuh, maka yang basuh tanpa niat tadi tidak sah. Wajib ada tu, ghusli pada wajib
mengulang mandinya pada setelah apa? Setelah niat diulang lagi. Yang tadi sudah dibasuh karena belum niat tadi. Atani yang kedua, takmimu badani bil ma, meratakan badannya musolli atau syakhs itu dengan air. Al-basyarati wa sya'ari, baik itu kulit maupun rambut semua diratakan. Terus jadi meratakan badannya dengan air, baik kulit maupun rambut. Maka yajibu ghuslu batini kasifi sya'ar. Wajib membasuh bagian dalam tebalnya rambut yang tebal. Beda dengan wudu ya. Kalau wudu itu kan sering, minimal orang wudu 5 kali sehari paling tidak. Kalau wudu tiap sholat wudu. Kalau mandi wajib kan jarang. Maka di mandi wajib ini apa? Semua batin kasifi sya'ar, batinnya rambut yang tebal pun tetap wajib dibasuh. Kalau di wudu tadi kan cukup di sela-sela. Kalau mandi wajib dibasuh. Wajib mayarau nazir, dan wajib ini membasuh apa-apa yang dilihat oleh orang yang nazir, yang melihat minal udhun dari telinga. Apa yang orang kelihatan telinga ini wajib dibasuh. Yang zahirnya. Memayazar wala taqawwud, dan apa-apa yang nampak ketika buang air besar minat dubur daripada dubur. Wa tabaqatihi, dan lapisan-lapisan duburnya. Itu yang disinggung tadi. Jadi harus membasuh juga apa yang nampak ketika apa? Taqawwud, ketika buang air besar, ketika jongkok buang air besar. Maksudnya lipatan dubur itu. Jadi kalau kita berdiri itu rapat. Kalau kita jongkok, lipatan dubur itu terbuka. Itu yang terbuka ketika jongkok itu wajib kena air. Terus juga lapisan-lapisan dubur, lapisan-lapisannya. Ya. Wa ma yadharu min farjil mar'ah, dan apa yang nampak dari kemaluannya perempuan idza jalasat ala qadamaiha, ketika dia duduk di atas dua telapak kakinya, ini jongkok, ketika dia jongkok. Duduk dengan jongkok, terus apa yang nampak maka itu wajib dibasuh. Wa batini kulfati man lam yukhtan, dan bagian batin dalam daripada kulfa, kulit kemaluan orang yang belum khitan, itu wajib dibasuh, wajib dibuka, dibasuh kalau dia belum khitan. Pematata, dan apa yang ada di bawahnya kulit kulub itu. Fajibu ayajri alma bitabi, dan maka wajib memperlakukan air menurut tabiatnya air ala kulit dari kata semua itu. Asyatu tsalits dukhulul waqti wallahu a'lam. Syarat ketiga dari syarat salat masuknya waktu. Bismillah. Al-Fatihah. Ya,